saya take off dari Surabaya, runway 10, thunderstorm mature. Nah itulah bahayanya thunderstorm mature. Itu. Ya, engine off. Oh, dia nge-tweet dulu. Halo, gue Marlo. Dan gue Marco, Dan kami, The Loco Brothers. Kali ini kita ada di tempat di mana profesi ekstrim itu digeluti. Kali ini gue mau terbang ke Bali, tapi bukan gue yang ngetik. Iya, mana bisa dia? Kita sama pilot yang beneran aja ya. Iya, ini dia. Pilot. Untuk cuaca, Enron diperkirakan bergoncang. Vincent Aditya atau akrab disapa dengan Kapten Vincent memulai karirnya sebagai pilot sejak tahun 2010. Selain berprofesi sebagai pilot, Kapten Vincent juga sering ngebuat vlog tentang pesawat. Ia sering membagikan pengalaman melalui channel YouTube-nya loh. Oh iya, sempat ramai juga jadi sorotan tahun 2019 karena Kementerian Perhubungan sempat mencabut lisensi penerbangan single engine milik Kapten Vincent karena dia mengunggah konten penerbangan zero gravity. Tapi sekarang udah santai aja, karena dia udah dapet lisensinya lagi kok. Nah, lebih mengejutkannya lagi, Kapten Vincent Aditya itu dinobatkan sebagai pilot vlogger dengan subscriber terbanyak di dunia. Mantep banget ya. Akun YouTube-nya ini sekarang memiliki lebih dari 3 juta subscriber. Aduh, udah kapten, pilot, YouTuber, banyak banget ambilahan orang ya, Cap. Jangan gitu dong. Balik lagi sama Marlo dan Marco di Loco Brothers. Kita berbelasungkawa kepada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan semoga kita semua tetap aman. Baik, Kapten Vincent, kan artinya setiap profesi punya resiko tinggi. Pertama kali kenapa mau menjadi pilot kalau gitu? Passion, hasrat. Oh, Namanya orang kalau udah kepengen, ya apa yang bisa dibuat. Kayak lu suka sama sesuatu ya, itu yang lu mau kerjain. ini mimpi ini menjadi pilot ini mimpinya itu dari kecilnya itu dari kapan? 5 tahun. Dari 5 tahun? 5 tahun. Dari itu gua udah ngerti yang namanya terbang dan suka sesuatu udah bisa. Wow, bagus ya. Kalau 5 tahun mimpi Anda apa? Jadi 6 tahun. Nah, katanya kalau jadi pilot itu ada beberapa kriteria. Kayak dulu bilangnya matanya nggak boleh minus, tingginya harus berapa gitu. Itu benar nggak sih? Tergantung sekolahnya di mana. Sekolahnya ini beasiswa atau lu bayar sendiri. Kalau aturan negaranya itu sebenarnya selama lu bisa lulus medical check up, lu bisa menjadi seorang pilot. Tapi kalau namanya beasiswa, gini aja, lu punya budget nih 100 miliar untuk nyekolahin misalnya 100 pilot. Kira-kira 100 pilot ini bakal lu pilih dari orang yang spesial dan pinter dan mampu belajar, atau lu pilih dari sembarang orang yang ada di tengah jalan. Zaman dulu ini adalah sekolah negeri dan dibiayai negara. Mereka memilih yang terbaik. Pasti yang nilainya bagus, gigi nggak boleh bolong, mata. Tapi kalau lu mau sekolah, kondisi sekarang lu minus, lu cek sekarang bisa lulus medical check up, oke, you're able to do it. Bisa-bisa aja. Bisa sekarang. Nah, Kapten, apa hal yang paling menyeramkan yang Kapten pernah alami? Oh, itu downdraft waktu take off. Kita waktu take off biasanya pesawat kita tarik mau climb, ini ditarik itu nggak terbang. Itu ngeri itu ngeri. Saya take off dari Surabaya, runway 10, thunderstorm mature. Nah itulah bahayanya thunderstorm mature. Itu ditarik, saya sampai teriak, cap, nggak bisa tarik cap. Wah, dia tarik, larinya cuma 100-200, tapi untung cuma sebentar. Tapi itu kan di luar batas kemampuan. Tapi ya masih diselamatkan. Pesawat cukup kuat dan it's okay. Tapi itu serem. Kalau di sini Itu kan kalau menyeramkan, Iya, cukup di situ. Saya mulai tegang. Iya. Kalau yang serunya, Nah, serunya jalan-jalan, Bos. Sekarang ngobrol sama gue nih, sini gue di Jakarta, besok gue di Surabaya, besok gue ada di Ujung Pandang, sebentar gue ada di Guangzhou, sebentar gue ada di Singapura. Bisa gaya. tapi gini, Kapten Vincent kan punya channel YouTube ya, dan itu untuk mengedukasi kita semua supaya kita paham seenggaknya. Pernah ada nggak sih kayak netizen yang bilang kalau Kapten itu nggak bener ngedukasinya salah atau pokoknya benci? Gini, orang itu punya perspektif berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang itu 100% suka sama kita. Satu dulu, masalah suka. Yang penting 95% udah oke dan suka dengan kontennya, udah I'm happy. Kita nggak bisa mengontrol 5%-nya. Itu resiko, Bos. Kalau jadi terkenal, itu resiko.
Siap nggak dengan resiko itu? Kalau buat kapten sendiri sebelum terbang, apakah ada ritual khusus yang dilakukan? Ada Apa tuh? tisu basah. Ngelap tangan doang pakai tisu basah. Semua peralatan yang ada di dalam pesawat ini harus higienis, harus clear dari kuman, bakteri, kuman penyakit karena saya sensitif sama minyak. Dari dulu kalau kalian lihat di saya punya cockpit video itu, saya selalu keluarin tisu basah, saya lapin satu-satu karena nggak mau sampai ada bakteri. Takutnya kan tangan orang, itu dari dulu loh, dari zaman sebelum COVID. Itu ritual saya sebelum terbang. Kalau terakhirnya Kapten, kalau misalnya di dunia ini nggak ada profesi pilot, Kapten jadi profesi apa? Businessman. Keren banget. Cepat sekali Anda menjawabnya. Anda sangat yakin. Kenapa bisa yakin? Ya, pertama cita-cita jadi pilot. Kita sudah capai ya. Apalagi the next goal of your life? Saya pengen punya bisnis yang bermanfaat bagi orang semua. Ya, apapun itu nanti kita tunggu aja. Bisnis padi aja, padi. Baik, terima kasih. Waktu kita segitu doang. Iya, karena sebentar lagi kita mau ada simulasi. Siap. Kapten. Aku bisa apa? Gue bukan pilot.